Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya Bribtu Rizka. Untuk mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi melakukan sosialisasi penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 74. Irjen Pol Firman Santiabudi akan berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi kepada sejumlah samsat daerah di Indonesia untuk melakukan pembayaran pajak serta sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi, melakukan sosialisasi penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 74 di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Irjen Pol Firman Santiabudi menyampaikan sejumlah manfaat apabila masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor seusai dengan ketentuan peraturan, di antaranya masyarakat dapat menikmati fasilitas jalan, sekolah, hingga rumah sakit yang bagus. Dalam pengesahan surat tanda nomor kendaraan, selain pembayaran pajak, terdapat pembayaran SWDK-LLJ atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Menurut Kakor Lantas Polri, dana tersebut sebagai wujud perhatian pemerintah apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, meskipun harapan dari Kakor Lantas Polri tidak ingin terjadinya kecelakaan. Apabila pemilik kendaraan tidak membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, maka pengendara yang mengalami kecelakaan tidak mendapatkan dana untuk penyembuhan yang diberikan oleh pihak Jasa Raharja. Kakor Lantas Polri sebagai tim pembina Samsat Nasional akan berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi kepada sejumlah samsat daerah di Indonesia. Dan pada tanggal 23 Agustus 2022 mendatang, Irjen Pol Firman Santiabudi berencana akan melakukan rakernis di Bali. Jadi rekan-rekan, sebagai bentuk komitmen ya, bahwa kita ingin menyampaikan bahwa tegaknya suatu aturan itu satu tergantung dari aturannya, kedua petugasnya, dan ketiga masyarakatnya. Ini yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, bahwa sekarang aturan itu sudah ada tahun 2009. Kita akan sosialisasikan sekarang. Petugasnya kita konsolidasi sekarang ke dalam. Oleh karena itu kami menyebut kedatangan kami hari ini adalah silaturahmi, memperkenalkan diri bahwa ada tim pembina Samsat tingkat nasional di Jakarta yang kita akan roadshow. Ini sudah provinsi ketiga yang kita datangi, nanti berikutnya kepada provinsi yang lain sebelum nanti ada rakernis tingkat nasional pada tanggal 23 Agustus di Bali untuk keseluruhan peserta. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi, komitmen untuk membangun negeri, tapi kita omong kosong kalau membangun tanpa adanya biaya. Perlibatan masyarakat dalam hal ini adalah menjadi satu hal yang sangat penting. Masyarakat harus menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri. Salah satu contoh, ya, di dalam satu pungutan yang diwajibkan kepada mereka pemilik kendaraan bermotor, ada namanya pajak kendaraan bermotor dan ada yang namanya SWDK-LLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Dalam kegiatan sosialisasi turut hadir Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rifan Ahmad Purwantono, Direktur Regiden Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Yusri Yunus, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol RS Pancaputra Simanjuntak. Kemudian hadir juga Kepala BP2RD Sumatera Utara Ahmad Fadli, Dirlantas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Indra Darmawan Irianto, para Kasat Lantas sejajaran Polda Sumatera Utara, dan Kepala UPT BP2RD Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan NTMC Polri. Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan membuka langsung kegiatan analisa dan evaluasi atau ANEF e-Turjawali dengan menggunakan aplikasi e-Turjawali 2022. Aplikasi e-Turjawali ini dapat melihat posisi petugas terdekat dari lokasi kejadian sehingga mempercepat anggota sampai ke TKP.
Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigadir Jenderal Polisi Aan Suhanan membuka langsung kegiatan analisa dan evaluasi atau ANEF e-Turjawali dengan menggunakan aplikasi e-Turjawali 2022 di Ballroom 5 Hotel Cililitan, Jakarta Timur. Aplikasi e-Turjawali merupakan aplikasi pertama berbasis teknologi yang digunakan untuk mengetahui langsung jika terjadi kecelakaan atau tindakan kriminal. Aplikasi e-Turjawali sangat memudahkan di mana dapat melihat petugas mana yang terdekat dari TKP dilaporkan, sehingga dapat mempercepat anggota datang menuju ke TKP. 1.000 personil berarti, ya, yang menggunakan pelaporan e-Turjawali. Atau dalam pelayanan kita ini sekarang sudah mulai beralih ke ya. Ada artinya berbasis IT, ya. Ini diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kita. Kemarin e-Turjawali sudah kita coba pada saat operasi Ketupat, ya, dicoba oleh Pak Heri. Ternyata teknologi ini sudah luar biasa majunya, ya. Kalau itu aktif, ya. Nanti makanya melalui ANEF ini bagaimana ke depannya e-Turjawali. Ketika kita tidak tahu keadaan situasi yang ada di lapangan, melalui e-Turjawali ini yang dilengkapi oleh teknologi video call, ya. Video call pada saat itu bisa langsung mengetahui situasi yang ada di lapangan. Dalam kegiatan tersebut, Dirgakum Korlantas Polri didampingi Kadenwal PJR Korlantas Polri Kombes Pol Juni, Kasubdit Tatip Korlantas Polri Kombes Pol Heri Rio, dan Kasubdit Dakgar Kombes Pol Karsiman. Kegiatan ANEF juga diikuti langsung oleh jajaran anggota Subdit Gakum Polda se-Indonesia, serta memberikan apresiasi penghargaan kepada 3 anggota yang bertugas di Induk PJR Tol Cikampek. Di antaranya Bribka Sutaryo, Bribka Chandra, Bribka Ahmad Ambari, atas keberhasilannya menangkap pelaku penculikan anak. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Dirkamsel Korlantas Polri Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana mengatakan, Korlantas Polri sebagai bagian dari institusi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik memanfaatkan teknologi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Krisnanda Dwi Laksana mengatakan, kemajuan teknologi memiliki andil pola kehidupan masyarakat, efektivitas, dan efisiensi teknologi tersebut menjadi alasan untuk menempatkan teknologi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurutnya, teknologi sudah terbukti membantu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pemerintahan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Sehingga, kepolisian dalam hal ini Korlantas Polri sebagai bagian dari institusi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik juga ikut memanfaatkan teknologi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam era transformasi digital saat ini, data sudah menjadi aset yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Data sangat penting untuk diolah menjadi informasi yang akurat dengan menggunakan teknologi digital yang akan mampu digunakan untuk mengevaluasi kualitas layanan. Teknologi sudah terbukti membantu bidang politik, ekonomi, sosial, pemerintahan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Sehingga kepolisian dalam hal ini, Korlantas Polri sebagai bagian dari institusi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik, juga ikut memanfaatkan teknologi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas, selain membangun budaya, juga diperlukan tuntutan produktivitas dalam mewujudkan situasi dan kondisi lalu lintas dengan teknologi atau digitalisasi sistem pelayanan.
Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengikuti olahraga serta gerak jalan santai bersama para alumni Akademi Kepolisian 1988 di Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat silaturahmi serta bernostalgia bersama keluarga. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi bersama para alumni Akademi Kepolisian 1988 melaksanakan olahraga serta gerak jalan santai di Semarang, Jawa Tengah, di mana kegiatan ini masih dalam rangkaian acara reuni Batalion Atmani Wedana 88. Irjen Pol Firman Santiabudi mengakui sangat senang dalam mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang berlangsung selama 2 hari. Dengan reuni ini dapat mempererat silaturahmi serta bernostalgia bersama keluarga. Dalam kesempatan tersebut, para alumni yang hadir juga dapat menjumpai generasi penerusnya, karena generasi tersebut akan menjadi anggota Polri yang membanggakan bagi bangsa. Kakor Lantas Polri berharap silaturahmi akan terus berjalan dengan baik, sehingga kegiatan ini dapat dijadikan evaluasi yang bermanfaat. Jadi kita semua hari ini bersyukur bisa mengajak keluarga, berada di alma mater kita ketika pertama kali kita lulus dulu, silaturahmi kita jalin. Jadi bahwa apa yang sudah kita bisa nikmati ini tidak ada kata lain kecuali harus kita syukuri. Bagi teman-teman yang mungkin belum bisa hadir, kita juga tentunya mendoakan semua tetap sehat ya, sampai nanti kita semuanya akhir dari dunia ini. Ini baru yang saya katakan akhir dari masa pengabdian sebagai anggota Polri. Ya, jadi kita juga bersyukur beberapa rekan-rekan kita juga sudah ada yang generasi penerusnya menjadi taruna-taruna di Akademi Kepolisian, dan juga kita doakan moga-moga anak kita akan menjadi anggota-anggota Polri yang membanggakan untuk masa depan. Ya, tentunya pertama silaturahmi jangan pernah putus ya, karena Tuhan juga sudah bilang, aku akan tambah rezekimu kalau kamu melakukan silaturahmi. Dan kesalahan terbesar manusia kalau memutus silaturahmi. Nah, jadi kita akan terus moga-moga dikasih kesehatan sampai maut memisahkan, kita masih bisa terus berkomunikasi dengan teman-teman yang pernah bersama-sama di pengabdian ini, sehingga apa yang sudah kita kerjakan hari ini bisa menjadi evaluasi, bisa menjadi cermin diri, sekaligus pengabdian kita ke masa yang akan datang menjadi lebih baik lagi, menjadi insan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak. Pada kegiatan tersebut, para alumni juga disambut dengan penampilan marching band dari para taruna dan diakhiri dengan pembagian door prize. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan NTMC Polri. Kabagrenmin Korlantas Polri Kombes Pol Singgamata menghadiri peluncuran produksi perdana Wuling Air EV buatan Indonesia di PT SGMW Motor Indonesia Cikarang, Jawa Barat. Peluncuran dan pembuatan Wuling Air EV diresmikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Wuling Motors Indonesia hari ini meresmikan produksi perdana mobil listrik Wuling Air EV dengan target produksi 10.000 unit per tahun difasilitasi pabrik mereka yang berlokasi di Greenland International Industrial Center, Delta Mas, Cikarang, Jawa Barat. Peluncuran dan pembuatan Wuling Air EV diresmikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Pada kesempatan ini turut hadir Kabagrenmin Korlantas Polri Kombes Pol Singgamata, Presiden Direktur SGMW Motor Indonesia, Wuling, Shi Goyong, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengapresiasi peluncuran tersebut. Menurutnya, ini adalah kendaraan listrik pertama Wuling yang diproduksi secara nasional. Selain meresmikan pembuatan mobil listrik pertama Wuling Motors, Erlangga Hartarto juga mencoba langsung Wuling Air EV. Kami apresiasi bahwa ini adalah BEV, kendaraan BEV yang diproduksi secara nasional dan tidak minta macam-macam. Langsung diproduksi saja. Jadi ini merupakan suatu hal yang membuktikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah sudah sangat tepat dan berbeda dengan yang lain. Di sini lebih banyak kerja dari berbicara.
Untuk diketahui, mobil tanpa emisi itu ditawarkan dua varian. Untuk tipe standar, range dibanderol dengan harga Rp250 juta dan long range Rp300 juta berstatus on the road. Mobil ini dibuat khusus untuk pasar Indonesia, sehingga secara bentuk berbeda dengan mobil listrik Wuling untuk Cina dan negara lainnya. Meski secara platform sama-sama mengandalkan GCEV atau Global Smart Electric Vehicle. Dari Cikarang, Jawa Barat, Tim Liputan NTMC Polri. Dan pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari tim redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Dan pemirsa, segera laporkan kejadian-kejadian lalu lintas yang terjadi dalam bentuk video maupun foto. Mention Instagram @NTMC Polri disertai dengan hashtag lapor NTMC. Dan untuk informasi seputar lalu lintas terkini, call center kami pun siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Saya Bribtu Rizka, tertib lalu lintas menyelamatkan anak bangsa dan salam presisi.